Serangan udara Israel yang menargetkan kota Tura di distrik Tire, Lebanon Selatan menyebabkan kerusakan meluas, menewaskan 4 orang dan melukai beberapa lainnya. Rekaman video menunjukkan lingkungan perumahan yang terkubur di bawah runtuhan, di mana bangunan dan kendaraan hancur. Media setempat melaporkan bahwa serangan Israel di kota itu mengakibatkan 4 orang meninggal, termasuk 2 wanita dan 8 orang luka-luka. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan bahwa jumlah total korban jiwa sejak pecahnya perang telah meningkat menjadi 2.759 orang tewas dan 8.512 orang luka-luka. Sementara itu, tentara Israel telah menetapkan apa yang dikenal sebagai garis kuning di Lebanon Selatan dalam langkah yang bertujuan untuk mencegah penduduk kembali ke daerah-daerah yang berada di bawah kendalinya. Tindakan ini merupakan perluasan dari taktik yang sebelumnya digunakan di jalur Gaza, di mana mereka menetapkan daerah-daerah di bawah kendali mereka dalam perjanjian gencatan senjata dan mencegah warga sipil memasuki daerah tersebut. Tentara Israel juga menyerukan kepada penduduk sekitar 80 kota di selatan Lebanon untuk tidak kembali ke rumah mereka dan menegaskan bahwa mereka terus melakukan pengerahan pasukan di daerah-daerah tersebut. 4 pemuda di distrik Sidon, Lebanon Selatan tewas akibat serangan Zionis Israel, sementara 33 lainnya terluka. Rekaman ini menunjukkan warga setempat membawa jenazah di pundak mereka ke tempat peristirahatan terakhir sambil memegang foto-foto mereka. Yusuf Al-Jundi, seorang anggota Dewan Kota Madia Ansariyah, membenarkan bahwa keempat pemuda itu aktif dalam segala hal di kota, terutama olahraga. Dia juga menyatakan bahwa para pemuda telah mengungsi dari kota setelah peringatan tersebut, tetapi tewas dalam serangan udara di Saksakia. أحمد ومحمد 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 مجزرة انصارية بقلب السكسكية 4 شهداء مدنيين مظلومين أبرياء راحوا أخلوا الضيعة بعد التحذير راحوا بغارة بقلب السكسكية. محمد وأحمد كانوا على الموتوسيكل ومحمد ومحمد بالسيارة، خيرة وزينة شباب انصارية هن روح الضيعة انسحبت بها المجزرة. Media lokal melaporkan bahwa serangan udara Israel di kota Saksakia di distrik Sidon telah mengakibatkan 4 orang gugur dan 33 orang terluka. Pihak berwenang Lebanon mengumumkan bahwa jumlah korban kumulatif dari agresi tersebut dari tanggal 2 Maret hingga 7 Mei telah meningkat menjadi 2.727 orang tewas dan 8.438 orang terluka. Sementara itu, tentara Israel dari hari Rabu memperingatkan penduduk beberapa desa dan kota di Lebanon Selatan untuk mengungsi, termasuk Ansariyah dan Saksakia. Hal ini terjadi setelah gencatan senjata antara Israel dan Lebanon dengan pembicaraan lebih lanjut yang diharapkan minggu depan. Zionis Israel kembali melakukan serangan udara ke desa Zautar al-Sarkiyeh. Sebelumnya Zionis Israel membombardir 30 kota di Lebanon Selatan. Ledakan besar mengguncang Lebanon Selatan meski gencatan senjata masih berlangsung. Zionis Israel terus melakukan gempuran terhadap pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Pada serangan ini belum ada laporan resmi terkait korban akibat serangan udara Zionis Israel. Sebelumnya, Zionis Israel melakukan serangan udara di 30 kota Lebanon Selatan. Selain itu, Zionis Israel juga melancarkan serangan menggunakan bom fosfor ke permukiman warga. Dampak serangan Israel mengakibatkan korban jiwa dan meninggalkan puing-puing di Lebanon Selatan saat gencatan senjata. Israel mengklaim serangan itu menargetkan pejuang Hizbullah. Pejuang Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel yang ingin menduduki wilayah Lebanon Selatan. Serangan rudal dan mortir diluncurkan ke sejumlah wilayah.
Rudal Hizbullah menggempur pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan, tepatnya di wilayah Ramiyah. Bom mortir pejuang Hizbullah juga terus menghujani pasukan militer Zionis Israel di wilayah Lebanon Selatan, di mana pada serangan ini Hizbullah menargetkan kumpulan kendaraan milik Zionis Israel. Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan bom mortir kepada Zionis Israel di sisi pertahanan lainnya. Selain itu, drone milik pejuang Hizbullah tampak menyerang tank Merkava milik Israel. Cina serukan pihak-pihak yang berkonflik di Selat Hormuz untuk segera meredakan ketegangan. Cina bersedia bekerja sama dengan pihak internasional untuk mewujudkan hal tersebut. Pihak China menyatakan keprihatinan mendalam atas krisis yang terjadi di Selat Hormuz. China serukan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk meredakan ketegangan dan pastikan keselamatan maritim bagi kapal-kapal yang melintas. Apalagi sebuah kapal tanker yang berisi kru warga negara China dilaporkan diserang. China meminta Iran dan Amerika Serikat selaku pihak yang berkonflik untuk segera menurunkan tensi. Hal ini guna memulihkan jalur pelayaran di Selat Hormuz hingga kapal-kapal bisa melintas dengan aman. China juga bersedia bekerja sama dengan pihak internasional untuk meredakan ketegangan di Selat Hormuz. 霍尔木兹海峡是用于国际航行的海峡，中方对大量船只和船员受战事影响被困海峡深表关切，认为尽早恢复海峡通行畅通，维护民用船只和船员安全，符合地区国家和国际社会共同利益。中方呼吁各方采取切实举措，避免海峡局势恶化。中方愿同国际社会一道，为止战促谈、推动海峡局势降温，继续做出努力。 Sebelumnya, pihak Amerika Serikat yang diwakili Senator Steve Daines bertemu dengan Menlu China Wang Yi menyuruhkan hubungan stabil dan kooperatif antara China dengan Amerika Serikat. Pertemuan digelar jelang kunjungan Presiden Donald Trump ke negeri tirai bambu pada 14 Mei mendatang. Pihak Iran yang diwakili Menlu Abbas Araghchi lebih dulu temui Menlu China Wang Yi membahas upaya damai Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, terutama di Selat Hormuz. Pertandingan final Liga Hoki S Wanita Iran didedikasikan untuk para korban meninggal dalam serangan di sekolah Putri Minab pada awal perang di Iran. Penonton melemparkan boneka ke lapangan sebagai bentuk penghormatan kepada para korban. Pertandingan final Liga Hoki S Putri Iran diliputi suasana haru. Sebelum bertanding, kedua tim memberikan penghormatan untuk para korban meninggal serangan di sekolah Putri Minab, di mana sebagian diantaranya adalah anak-anak. Di pinggir dinding lapangan terpajang foto sejumlah korban serangan. Penonton juga melempar boneka ke lapangan sebagai bentuk penghormatan. افتتامیه پنجمین دوره لیگ هاکی روی یخ ایران بود به یاد بچه‌های میناب. امیدوارم که همه بچه‌های جهان تو صلح باشن و در هیچ جنگی نباشن. امشب یک سری عروسک اهدا شد. امیدوارم که به دست این بچه‌ها برسیم. همونطور که دوست داریم بچه‌های خودمون اینجا میدرخشن، دوست داشتیم که دخترای میناب هم کاش کنارمون بودن، کاش این اتفاق هیچ وقت نمیافتاد و به یاد دخترای میناب دوست داریم این عروسک رو هدیه کنیم. Nantinya boneka-boneka tersebut akan disobakan ke para korban selamat serangan di sekolah Minab. Serangan di sekolah putri di Minab terjadi pada Februari lalu di awal perang Iran dengan Amerika Serikat. Korban meninggal mencapai 170 orang, di mana diantaranya termasuk anak-anak. Amerika Serikat dilaporkan menjadi dalang di balik serangan tersebut. Bandara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab dikabarkan kembali mendapatkan serangan. Terlihat asap pekat
membumbung tinggi di sekitaran Bandara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab. Hingga saat ini belum diketahui siapa di balik serangan yang menimbulkan ledakan hingga mengepulkan asap hitam ke angkasa. Sebelumnya Iran diduga melancarkan serangan drone ke tangki bahan bakar di area sekitar bandara dan memicu kebakaran hebat.